Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel aku Sayo, channel yang membahas tutorial perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini, karena cuma di sini teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru, baik itu pinjaman, tabungan, atau mungkin dana bantuan yang pastinya itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya guys. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe dan juga tombol like ya, biar gak ketinggalan ya notifikasi terbaru dan juga video terbaru dari channel ini ya guys. Mantap. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih membahas terkait pencairan dana PSU tahun 2021 buat teman-teman yang menemui kendala ya dalam pencairan dana PSU ini. Dan saya sudah mencoba mencari solusi dari beberapa kendala yang terjadi di dalam pencairan dana PSU ini langsung dari petugas banknya sendiri, yaitu saya sendiri ya guys. Oke, tapi sebelum itu saya ingin mengulang kembali ya untuk persyaratan dalam pencairan dana PSU tahun 2021 ini ya. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi untuk persyaratannya ya. Yang pertama itu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan EKTP ya guys. Kemudian yang kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS TK sampai dengan Juni 2021. Jadi yang memenuhi persyaratan ini adalah yang aktif di program BPJS TK sampai dengan Juni 2021 ya guys. Oke. Kemudian yang ketiga ya, mempunyai gaji atau upah paling banyak itu sebesar 3,5 juta ya guys, maksimal itu upahnya 3,5 juta. Kemudian yang keempat itu bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya ya guys. Dan juga untuk yang kelima ya, ini diutamakan yang bekerja pada sektor industri, barang konsumsi, transportasi, dan juga industri properti, real estate. Juga ada yang di balai desa, itu juga ada yang dapat dana PSU ini ya teman-teman ya. Itu yang untuk persyaratannya. Kemudian yang keenam itu pekerja atau buruh yang belum menerima program kartu prakerja PKH atau mungkin bantuan produktif usaha mikro BPUM ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah pernah mendapatkan PKH, BPUM atau mungkin kartu prakerja, itu tidak dapat menikmati bantuan PSU ini ya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mendapatkan dana PSU ini tahun yang sebelumnya atau mungkin periode sebelumnya, itu juga tidak dapat ya. Jadi untuk PSU tahun ini yang 2021 ini itu untuk teman-teman kita yang belum mendapatkan dana bantuan untuk bantuan apapun itu ya guys ya. Selanjutnya, sesuai judul kali ini saya akan membahas terkait kendala-kendala dalam pencairan dana PSU tahun 2021 beserta solusinya. Semoga dengan solusi ini dapat memberikan pencerahan dan juga jawaban yang terbaik buat teman-teman di rumah. Oke, kita bahas untuk kendala yang pertama ya. Jadi untuk kendala yang pertama itu tidak terdaftar sebagai calon penerima PSU berdasarkan website resminya Kemenaker. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nanti keterangan itu teman-teman tidak terdaftar. Nah, jika teman-teman tidak terdaftar itu ada dua alasan ya. Jadi untuk alasannya itu yang pertama itu teman-teman itu memang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PSU sesuai Permenaker nomor 16 tahun 2021 ya. Jadi memang benar-benar tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, teman-teman memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2021. Namun data teman-teman itu belum masuk dari BPJS Tenaga Kerja ke Kementerian Tenaga Kerja ya. Jadi data teman-teman yang di BPJS Ketenagakerjaan itu belum masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dan untuk solusinya, jika teman-teman itu benar-benar merasa memenuhi persyaratan untuk pencairan dana PSU ini sesuai Permenaker nomor 16 tahun 2021, segera saja menghubungi kontak center BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175, di nomor telepon 175 atau di nomor WA 081380070175. Nanti disampaikan saja untuk pengaduan terkait pencairan dana PSU ini ya. Semoga saja teman-teman itu bisa cair di tahun ini atau mungkin bisa cair di tahun depan jika ada program PSU lagi dari pemerintah tentunya ya guys. Oke. Kemudian untuk kendala yang kedua, apakah yang terkena PHK itu dapat
berhak mendapatkan pencairan dana PSU ini? Jadi saya akan menjawab, jika teman-teman di rumah itu mengalami PHK, apakah bisa ya? Jadi untuk ketentuannya adalah seperti ini teman-teman ya. Untuk pekerja atau buruh yang ter-PHK setelah bulan Juni 2021 tetap berhak mendapatkan PSU sepanjang memenuhi ketentuan Permenaker nomor 16 tahun 2021. Salah satunya peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran kepesertaan sampai bulan Juni tahun 2021. Jadi teman-teman yang terkena PHK itu tetap berhak mendapatkan dana PSU ini ya, sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 16 tahun 2021 ya guys. Oke. Selanjutnya untuk kendala yang ketiga, untuk pencairan dana PSU ini apakah bisa diambil di luar kota? Jadi kalau misalnya teman-teman itu untuk pencairannya itu menggunakan Bank BRI, bank himbarannya itu Bank BRI, itu bisa dilayani di Bank BRI mana saja. Jadi misalnya teman-teman itu lagi pulang kampung itu, atau mungkin lagi ada acara di suatu daerah, untuk pencairan dana PSU ini itu bisa dicairkan di Bank BRI mana saja. Dan saya merekomendasikan untuk pencairan dana PSU ini di Bank BRI cabang ya, yang pusatnya yang ada di kotanya tersebut ya, jadi di BRI cabang saja ya. Selanjutnya untuk kendala yang keempat, status di Kemenaker sudah tersalurkan ke Bank BRI misalnya ya, tapi datang ke bank data belum terdaftar. Untuk solusinya itu teman-teman itu bisa menunggu ya, jadi ditunggu sekitar ada 1 minggu atau mungkin beberapa hari ya, nanti baru datang lagi ke Bank BRI. Dan saya merekomendasikan juga untuk datang ke Bank BRI yang cabang, yang pusatnya yang ada di kota teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu datang ke bank ternyata datanya tidak ditemukan, itu coba aja di Bank BRI yang cabang ya, atau pusatnya yang ada di kota teman-teman sendiri. Oke. Selanjutnya yang kelima, apakah dana PSU itu ada potongan biaya administrasi di Bank Himbara? Dan untuk jawabannya adalah tidak ada potongan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk dana PSU ini tuh kan diterimanya itu 1 juta, itu utuh, tidak ada potongan administrasi, tidak ada saldo mengendap 50.000. Jadi ini sesuai dengan peraturan di Kemenaker sendiri ya, nanti ada keterangannya, ketentuannya seperti ini. Jadi terkait pembukaan rekening baru secara kolektif, ada yang menyebutkan dana PSU dipotong untuk buka rekening. Dari itu berkomitmen dengan Bank Himbara, pembukaan rekening baru di Bank Himbara tanpa potongan sedikit pun. Ini dari Bapak Aris Wahyudi, jadi staf ahli bidang ekonomi Kemenaker. Jadi tidak ada potongan sedikit pun ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa bertanya di kolom komentar. Apabila saya tidak ada kesibukan yang menghadang, saya pasti akan segera menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan semoga dengan tayangan ini dapat memberikan pencerahan dan juga dapat memberikan solusi terkait kendala dalam pencairan dana PSU teman-teman. Dan juga perlu teman-teman ketahui, untuk pencairan dana PSU ini itu ada batas maksimal untuk aktivasi rekeningnya ya, jadi diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Oke, semoga tayangan ini dapat membantu teman-teman semua. Saya Agus Sayo mohon undur diri, jangan lupa bahagia teman-teman semua ya. Saya Agus Sayo, jangan lupa bahagia. See you, bye bye.